kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Untuk sallallahu mendapatkan alaihi video-video wasallam. ceramah terbaru, jangan lupa like, Di subscribe, mana dan beliau share. telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah. Mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, kita kembali akan membaca ciri-ciri kenubuwahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapapun yang melihat, siapapun yang mendapati ciri-ciri tersebut pada diri Rasulullah, dia tidak bisa menyangkal, tidak bisa membantah bahwa Muhammad itu benarlah Nabi utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Khaldun mencirikan Nabi kita itu mengalami gejala-gejala yang di luar kebiasaan manusia pada saat beliau menerima wahyu. Kana yunazzilu alaihi wahyu fil yawmil syadidil baradi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yafsadu arakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menerima wahyu, meskipun di malam hari yang sangat dingin sekalipun, maka beliau akan bercucuran keringat. Ya, saking beratnya wahyu itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca Nabi kita Muhammad sudah dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan maksiat semenjak usianya masih kecil. Wa du'iya ila mujtama'in walimatin fiha ursun wa la'bun. Suatu hari Nabi kita Muhammad dapat undangan menghadiri satu pesta yang padanya ada tari-tarian, ada minum-minuman. Fa asabahu ghasyun naumi ila at-tali'ati syamsu. Maka pada saat Rasulullah ingin mendatangi acara pesta tersebut, beliau dibuat ngantuk oleh Allah Subhanahu wa taala sampai keesokan paginya. Begitu juga Imam Ibnu Khaldun mengutip kepada kita ciri yang lain dari Rasulullah, tidak mengkonsumsi sembarangan makan. Innahu bijibillatihi yatanazzahuhu anil mat'umatil mustakrahah. Nabi Muhammad betul-betul memantangkan dirinya dari beberapa jenis makanan, terutama makanan yang bisa menimbulkan bau mulut dan bau badan. Sehingga di sini disebut la yaqrubul basala wa tsauma. Nabi tidak pernah sekalipun
mengkonsumsi bawang merah ataupun bawang putih. Maka pada saat hal tersebut ditanyakan kepada Rasulullah, faqila lahu fi dzalika, hal tersebut ditanya juga oleh para sahabat yang penasaran kenapa Rasulullah tidak pernah mau makan bawang merah dan bawang putih. Maka Rasulullah SAW pun kemudian menjawab, inni unaji man la tunajawna. Saya ini bermunajat langsung kepada Allah di mana kalian tidak pernah melakukan munajat langsung tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu dari sekian banyak ciri-ciri kenabiannya Nabi Muhammad. Yang beliau tidak sembarangan makan, selalu dijaga akhlak budi pekertinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah juga mengalami gejala-gejala fisik yang aneh pada saat beliau menerima wahyu, dan itu tidak lain karena menerima wahyu itu suatu perkara yang sangat berat. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 5, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Muhammad, kami akan menyampaikan wahyu berupa qaulan tsaqila, ucapan-ucapan yang berat untuk bisa diterima oleh manusia pada umumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Ibnul Qayyim juga menjelaskan kepada kita, wandur lima akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha bihalil wahyi awwala ma faja'athu. Maka perhatikanlah oleh kita semua lima akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha, pada saat Rasulullah mengkhabarkan kepada istrinya Khadijah. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada istrinya Khadijah? Bihalil wahyi, bagaimana wahyu itu datang kepada Rasulullah. Awwala ma faja'athu, pada saat awal-awal, di masa awal-awal Rasulullah masih belum terlalu familiar, masih belum terlalu dekat dengan malaikat Jibril. Apalagi wahyu pertama, Rasulullah meriang Bapak Ibu. Pada saat menerima wahyu pertama, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriang, jatuh sakit. Pulang beliau dari Gua Hira, minta diselimuti sama keluarganya, zambiluni, zambiluni, zambiluni. Baru kemudian Khadijah membawa Rasulullah kepada pamannya Waraqah bin Nawfal untuk menerawang apa sebenarnya yang terjadi pada diri Nabi Muhammad. Pada saat Waraqah bin Nawfal mendengar penjelasan keterangan dari Rasulullah terhadap apa yang sudah beliau alami, Waraqah bin Nawfal bisa memastikan yang mendatangi Rasulullah itu bukanlah iblis atau jin atau makhluk halus, tetapi yang mendatangi Rasulullah disebutnya dengan nama Namus, alladzi jaa bihi min qabli dzalika ila Musa, yang juga dulu pernah mendatangi Nabiullah Musa alaihissalam. Ternyata Namus itu Bapak Ibu ungkapan lain di dalam kitab Injil dan Taurat untuk malaikat Jibril alaihi salam. Nah, pada hari berikutnya saat malaikat Jibril kembali mendatangi Rasulullah, di mana pada saat itu yang bisa melihat malaikat Jibril hanya Nabi. Orang-orang yang di sekitar Nabi itu tidak bisa melihat malaikat Jibril. Maka Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, wa aradati ikhtibaruhu, ingin menguji apakah benar makhluk halus yang tidak kasat mata itu, yang cuma bisa dilihat oleh Rasulullah tetapi tidak bisa dilihat bahkan juga oleh Khadijah, itu benar malaikat atau kadang dia iblis.
yang menyamar menjadi malaikat Jibril. Maka pernah suatu hari, dan cerita ini juga ada di dalam Sahih Bukhari Bapak Ibu, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha buat skenario bersama dengan Rasulullah. Wa aradati ikhtibarahu, ingin menguji keabsahan apakah dia malaikat benaran atau mungkin iblis yang menjelma bentuknya menyerupai malaikat Jibril. Faqalat, maka Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pun berkata kepada Rasulullah, ij'alni bainaka wa baina thawbika, tolong tutup aurat saya. Kalau di dalam Sahih Bukhari, pahanya Khadijah yang diperlihatkan, ya. Tolong tutup paha itu bagi perempuan, betis paha kan aurat bagi seorang perempuan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Khadijah meminta Rasulullah dengan pakaiannya menutup betis dan pahanya Khadijah radhiyallahu anha. Maka pada saat malaikat itu datang, pakaian penutup yang menutupi betis dan pahanya Khadijah radhiyallahu anha itu disingkap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma fa'ala dzalika dhahaba anhu. Malaikat Jibril pun kemudian menghindar. Jadi Bapak Ibu, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain itu ghaddul basar juga dia. Tidak melihat perempuan. Jadi bapak-bapak yang suka lihat perempuan itu sama kayak iblis sebenarnya. Ya, karena ya aurat perempuan maksudnya, ya. Kalau muka bukan aurat bagi perempuan. Nah, kalau bukan aurat, kenapa juga ada yang pakai cadar? Saya balik lagi. Kalau memang aurat muka perempuan adalah aurat, kenapa perempuan kalau ihram, mau tawaf, mau umrah, mau haji, cadarnya harus dibuka? Kalau enggak, batal ihramnya, batal hajinya, batal umrahnya. Itu salah satu penjelas. Nggak usah perang dalil lah Bapak Ibu. Nah, kalau perang dalil capek nanti, nggak ketemu-ketemu. Nggak mungkin kan Allah Subhanahu Wa Taala nyuruh kita haji dan umrah sambil nampak aurat. Nggak boleh terlihat itu aurat. Batal ibadah kita kalau saat kita berhaji dan umrah nampak aurat. Dan terus perempuan ihramnya itu dua, buka cadar atau buka penutup muka, dan tidak boleh tertutup kedua telapak tangannya. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa muka perempuan itu bukanlah sebuah aurat. Ya, kalau mau tutup dengan cadar silakan, tapi jangan berlebih-lebihan dengan mengklaim muka perempuan itu adalah aurat. Itu sudah berlebih-lebihan di dalam agama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, maka Sayyidah Khadijah pada saat disingkap oleh Rasulullah betisnya, pahanya, falamma fa'ala dzalika dhahaba anhu, malaikat Jibril pun kemudian menghindar dari Khadijah. Beliau menjauh, tidak melihat ke auratnya Khadijah. Maka seketika itu pula Khadijah radhiyallahu anha berkata, faqalat innahu malakun wa laisa bisyaitanin. Itu bisa dipastikan yang barusan mendatangi kamu itu adalah malaikat, bukanlah syaitan. Kalau syaitan Bapak Ibu, kenapa mohon maaf orang yang mau berhubungan badan disuruh baca doa? Salah satu bentuk doanya, Allahumma jannibna minasyaitani wa minasyaitani mimma razaqtana. Karena saat gitu-gitu Bapak Ibu, syaitan menghadiri. Saat terjadi hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan, itu kerjanya syaitan, senang dia menghadiri gitu. Malaikat enggak. Kalau malaikat makhluk suci, tidak akan suka dia hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Khadijah radhiyallahu anha ternyata pernah menguji malaikat Jibril alaihi salam.
Nah, jadi semua malaikat itu hakikatnya takut kalau terlihat kepada mereka aurat perempuan. Nah, jadi saya sering bercanda, bapak-bapak ini misalnya di opname di rumah sakit, sudah mau sakratul maut, itu minta istrinya buka betisnya aja Pak. Nggak datang malaikat Israel mencabut nyawa. Nah, takut malaikat Israel dengan aurat perempuan, takut dia. Akan datang mencabut nyawa. Itu lihat nampak betisnya. Betis itu sekali lagi adalah aurat. Tapi yang khawatirnya si ibu dulu yang dicabut nyawanya sama Allah. Nah, ini perempuan ini banyak tingkah, kata malaikat, dicabut nyawa dia dulu. Baru kemudian giliran suaminya yang dicabut nyawanya sama malaikat. Ya, itu salah satu caranya Khadijah untuk menguji apakah benar yang mendatangi Rasulullah itu malaikat, bukannya makhluk halus yang lain. Wa maknahu annahu la yaqrubun nisa, dan makna daripada ini semua apa? Para malaikat itu tidak pernah mau mendekati perempuan. Ya, maksudnya melihat kepada aurat perempuan. Kalau maknanya enggak mendekat perempuan, keliru, tidak sesuai dengan fakta sejarah atau mutabaqatul hal. Karena dalam fakta sejarah malaikat Jibril itu pernah mendatangi Maryam, ibunya Nabiullah Isa, berdua di tempat sunyi. Ya, sampai fatamatsala laha basyaran sawiyya. Maryam itu takutnya luar biasa. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Saya berlindung kepada Allah jika engkau termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jadi Maryam, ibunya Isa, yang saat itu masih gadis, beliau takut sekali didatangi di kamarnya sama sosok laki-laki gagah, besar, tinggi, takut diperkosa, dilecehkan seksualnya. Maka malaikat Jibril segera berkata, innama ana rasulu rabbiki li ahabi laki ghulaman zakiya. Kamu Maryam enggak usah khawatir. Saya ini bukan manusia, saya ini utusannya Allah. Innama ana rasulu rabbik. Saya ini utusan Tuhanmu, li ahaba laki ghulaman zakiya, untuk memberikan kamu kabar kalau Allah berkehendak menganugerahkan kepadamu seorang anak yang cerdas, Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi malaikat Jibril mendatangi perempuan, tapi yang tidak didekati oleh malaikat Jibril itu auratnya perempuan. Itu pantang ya bagi para malaikat untuk melakukan itu. Wa kadzalika sa'alathu an ahabbi siyabi ilaih. Nah, jadi juga di dalam kesempatan yang lain, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, jadi istri Nabi yang paling banyak mengetahui wahyu itu Khadijah, Bapak Ibu. Sehingga rumahnya Khadijah itu dulu dianggap oleh sebagian ulama asyrafu biqaul ardillahi fil haram. Semulia-mulianya titik koordinat di tanah haram itu rumahnya Khadijah. Nah, di mana rumahnya Khadijah? Dekat dengan Babu Salam, pintu 18 sekarang Bapak Ibu. Kalau pergi ke Masjidil Haram, Bapak Ibu cari pintu 18. Nah, kalau sekarang sudah ditutup, itu lantai bawah, tempat kita sa'i. Kan sa'i itu nggak boleh lagi di lantai bawah. Sekarang di lantai 1 minimal ya sa'i. Dulu ada pintu 18. Rasulullah menceritakan di dalam hadis, kalau beliau hendak masuk ke Masjidil Haram, selalu masuknya dari pintu Babu Salam. Hanya sekedar berjalan 10 langkah dari depan pintunya rumah Rasulullah, beliau sudah masuk ke Babu Salam, dekat sekali rumahnya Nabi dengan Masjidil Haram, dengan Mas'a lebih khususnya ya, dengan tempat sa'i. Nah dulu
banyak sekali para ulama meyakini itu titik koordinat yang paling mulia di tanah haram. Kenapa demikian? Karena hampir 2/3 wahyu yang turun kepada Rasulullah saat beliau di Mekah turunnya di rumah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi kan Al-Quran itu Bapak Ibu cuma mau turun kalau tidak di Mekah ya di Madinah. Maka ayat Al-Quran itu dibagi dua oleh para ulama, ada yang disebut dengan Makkiyah, ada yang disebut dengan Madaniyah. Makkiyah setiap ayat yang turun di kota Mekah. Nah, dari semua ayat yang turun di kota Mekah, 2/3-nya itu Bapak Ibu turun di kamarnya Khadijah radhiyallahu anha. Maka di situ dulu Bapak Ibu 10 meter dari tempat sa'i kita dari Babus Salam itu dulu dibangun masjid kecil di rumahnya Khadijah, namanya Masjid Khadijah radhiyallahu anha. Sampai awal abad 19 masjid itu masih ada. Dekat dengan Masjidil Haram, ya ada masjid. Ya kayak sekarang lah Bapak Ibu, coba kita keluar sedikit ke daerah Misfalah, itu di situ ada masjid-masjid kecil, padahal kan dekat sekali dengan Masjidil Haram. Tapi kemudian karena perluasan terus-menerus dari Masjidil Haram, tempat itu juga masuk daerah perluasan sehingga tak berjejak lagi di zaman sekarang. Nah, Khadijah dulu Bapak Ibu sering banyak tanya sama Rasulullah saat Nabi cerita ini itu bagaimana turunnya wahyu. Khadijah juga punya rasa penasaran yang cukup tinggi. Ingin mengetahui malaikat itu beneran apa enggak. Karena Khadijah tidak bisa lihat langsung malaikat, yang bisa lihat langsung itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di kesempatan yang lain Khadijah radhiyallahu anha bertanya kepada suaminya Rasulullah, wa kadzalika sa'alathu an ahabbis siyabi ilaihi an ya'tiyahu fihi atau an ya'tiyahu fiha. Khadijah suatu hari bertanya kepada Rasulullah mengenai warna pakaian apa yang sering sekali dipakai oleh malaikat Jibril pada saat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitu. Perempuan biasanya penasarannya itu, Pak. Pakaiannya warna apa? Jam tangannya merek apa? Cincinnya warna apa? Nah, jadi Khadijah pernah tanya sama Rasulullah, Jibril itu kalau datang pakai pakaian enggak? Iya. Warna pakaiannya apa? Ya, yang paling sering pakai warna apa? Faqala Rasulullah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab al-bayadu wal khadratu. Malaikat Jibril sering mendatangiku dengan menggunakan pakaian putih. Kuntilanak putih juga, Pak. Cuman bedanya al-khadrah, kadang-kadang juga pakai warna hijau. Ya, faqalat innahul malak, maka saat Rasulullah menjawab dua warna pakaian itu, Khadijah langsung menyambut, pasti kalau dua warna pakaian itu yang dipakai oleh malaikat, pasti dia adalah malaikat, bukan makhluk halus yang lain. Ya, bukan kuntilanak, bukan jin, bukan gendero, pasti itu adalah malaikat. Yakni annal bayada. Kenapa Khadijah langsung bisa memastikan itu adalah malaikat? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Khaldun, yakni annal bayada wal khudrata min alwanil khairi wal malaikati. Warna putih dan juga warna hijau min alwanil khair, termasuk warna-warna yang baik yang disukai oleh para malaikat. Jadi pada saat Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj dan di Baitul Ma'mur, di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu dengan ruh-ruh para nabi, para malaikat. Itu para malaikat pakaiannya dua saja, Bapak Ibu. Kalau enggak warnanya putih, ya warnanya hijau. Maka saya hari ini settingannya warna putih, udah sengaja, cocok. Bapak-bapak yang warna hitam, mohon maaf. Ya, enggak saya kasih tahu kemarin. Bocoran soalnya. Nah, jadi dua warna itu yang paling disenangi oleh malaikat. Oleh sebab itu juga
Warna yang paling disukai oleh Rasulullah apa, Pak? Putih dan hijau itu. Nabi Muhammad paling senang itu warna putih dan hijau. Saya punya satu orang kenalan dari jamaah tabligh. Itu beliau pakaiannya cuma dua. Kalau nggak warna putih ya hijau. Nah, saya tanya sama beliau ini, Ustadz Makhyar namanya. Saya tanya sama beliau, emang istrinya Ustadz izinin cuma punya dua warna pakaian? Alhamdulillah dia izinin. Syukur. Kalau istri saya nggak izinin, maka banyak warna-warna yang lain ya. Ada warna-warni dari pakaiannya. Wassawada min alwani syarri wasyayatin. Ini mohon maaf, ini hanya baca ya. Wassawada min alwani syarri wasyayatin. Sedangkan warna hitam termasuk warna keburukan. Ini mohon maaf. Ya, wasyayatin, dan warna yang disenangi oleh setan. Tapi Bapak Ibu jangan salah. Sebenarnya nggak enak kita nggak, tapi ya kalau loncat nanti dianggap saya nutupi ilmu. Jadi mohon maaf sekali. Tapi Bapak Ibu yang pakai subuh ini, yang pakai baju warna hitam, jangan berkecil hati. Kenapa? Rasulullah kalau perang pakai baju warna hitam. Jadi ini orang-orang mau perang semua. Rasulullah kalau jihad, dalam hadis dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, beliau kalau perang baju perangnya hitam, baju perangnya Nabi Muhammad itu hitam. Bendera Nabi Muhammad itu, Pak, la ilaha illallah, warnanya putih. Tetapi kalau perang benderanya la ilaha illallah masih, tapi warnanya hitam. Nah, jadi panji perangnya umat Islam itu di zaman Rasulullah kalau sudah perang warnanya hitam. Nah, yang heran kita, apa alasan Rasulullah memilih warna putih dan waktu perang pakai baju warna hitam? Nggak ada penjelasan dalam hadis, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah kalau dalam majelis taklim ya, atau saat mimpin sholat, khutbah hari Jumat, itu kalau nggak putih hijau pakaian Nabi. Tapi kalau perang nggak pernah Nabi pakai baju warna putih atau hijau, pakainya warna hitam. Baju perang Nabi Muhammad itu hitam. Nah, ada sebagian ulama hadis menganalisa, kata ulama, ya karena perang identik dengan darah. Nah, Rasulullah tidak mau baju putihnya itu terkotori dengan darah-darah orang kafir yang beliau sembelih, yang beliau bunuh. Masalahnya seumur hidup Nabi juga tidak pernah bunuh orang, Pak. Jadi Rasulullah ikut perang itu komandan, hanya kasih perintah. Tapi beliau tidak terjun langsung untuk perang, duel. Tidak pernah beliau bunuh orang. Kalaupun ada senjata tajam yang dihujani ke beliau cuma tangkis, tidak pernah membunuh secara langsung. Nah, maka Bapak Ibu, penjelasannya itu kita temukan akhirnya dalam ilmu fisika dan ilmu kimia, ilmu yang mempelajari tentang unsur-unsur. Dalam ilmu kimia, Bapak Ibu, warna putih itu kan dia memancarkan energi, ya kan? Kalau Bapak Ibu pakai warna putih, berdiri di bawah terik matahari, itu kita lebih adem, Pak. Lebih segar, lebih dingin. Kenapa? Warna putih itu dia tidak menyerap energi, tapi dia memancarkan energi. Jadi matahari itu kan mengeluarkan energi panas. Warna putih dia nggak nyerap, Pak, tapi dia memancarkan energi. Maka Rasulullah kalau dalam majelis pengajian, beliau memancarkan energi baiknya kepada para sahabat Rasulullah SAW. Sebab itulah kalau dalam mimpin ibadah, ihram itu kenapa warna putih? Ya kan? Boleh nggak pakai kain ihram selain warna putih? Boleh nggak? Tapi makruh, nggak sunnah. Jadi Bapak Ibu nggak ada kain lain misalnya. Walaupun di zaman sekarang kayaknya sulit. Misalnya, siapa tahu nanti suatu hari nggak ada kain lain, cuman ada kain warna hitam misalnya. Boleh nggak ihram pakai? Boleh pakai warna hitam, tapi tidak sunnah karena sunnahnya pakai putih. Kenapa? Warna putih itu memancarkan energi.
Rasulullah ingin sahabat yang ikut dalam majelis pengajian beliau itu memancarkan energi baik, positif. Ya. Tapi yang jangan ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau subuh ataupun malam pakai mukena warna putih itu jantungan saya, Pak. Kemarin 2 malam yang lalu ada jamaah ingin ketemu saya, ngajak ngopi di Solongpango. Ya, saya pergi dari jalan belakang itu, Solongpango itu, tiba-tiba jam 10 malam itu Pak, ada dari jauh saya lihat, ya Allah, istighfar. Ternyata makin mendekat ibu-ibu pakai mukena warna putih. Itu menyeramkan ibu-ibu ya. Jadi kalau pakai mukena warna putih, apalagi sampai ke jalan ya, sampai ke kaki mukena jalan itu kan kayak terbang. Mengerikan. Tapi kalau warna hitam Bapak Ibu, dia menyerap energi. Kalau kita pakai warna hitam, berdiri di bawah terik matahari, itu panas itu diserap sama dia, sehingga merasa gerah. Nah, kalau pakai baju warna hitam itu terasa betul kita panasnya. Kenapa? Dia menyerap energi. Nah, Rasulullah waktu perang, beliau ingin menyerap energi orang kafir itu. Salah satunya dengan baju warna hitam yang beliau pakai, diserap itu energi orang kafir. Nah, itu kayaknya sudah ada dalam ilmunya Rasulullah, cuman tidak pernah beliau jelaskan kepada para sahabat. Dengan bantuan ilmu fisika, ilmu kimia modern, akhirnya kita jadi tahu alasan dibalik pemilihan warna itu semua. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fathun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.